Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Moliati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini saya akan melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan tugas LK 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Baik, di sini saya sudah bersama dengan kepala sekolah saya. Perkenalkan, nama beliau Lalu Sudi SPDSD. Assalamualaikum, Umi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu luang sehingga saya bisa melakukan wawancara pada pagi hari ini. Mohon izin kami memberikan beberapa pertanyaan untuk Baik, di sini saya akan mengajar di kelas 1. Ada beberapa permasalahan yang saya temukan. Yang pertama itu rendahnya motivasi belajar siswa di kelas 1. Kira-kira menurut kami penyebab dari rendahnya motivasi belajar siswa itu apa? Lalu bagaimana solusinya? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya lakukan dari segi metode dan lain-lainnya? Mohon dijawab kami, waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, sekolah kita ini, kita berangkat dari sekolah kita ini adalah sisa-sisa dari, boleh dibilang puing-puing dari gempa tahun 2018. Sehingga sekolah kita sampai saat ini ada 3 kelas ya, yang 3 kelas, 2 kelas untuk belajar, 1 kelas untuk ruang guru dan kepala sekolah, 3 terpaksa dengan sangat terpaksa anak-anak kita belajar di teras. Nah, terkait dengan kenapa motivasi belajar siswa kita sangat rendah, itu ada beberapa faktor. Salah satunya tadi adalah faktor lingkungan sekolah. Yang kedua adalah faktor di rumah. Kalau mulai dari sekolah, seperti katakan tadi, bahwa sekolah kita adalah masih merupakan puing-puing dari kondisi gempa tahun 2018. Sehingga dengan segala kekurangan yang kita temukan di sekolah ini, tentunya kita tidak bisa maksimal, ya, maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Ya, dengan kondisi keuangan yang serba kurang, tentunya media kita juga kurang. Kedua, faktor orang tua. Kita ketahui bersama, wali murid kita di sini adalah rata-rata ekonomi yang sangat boleh dibilang rendah. Ya, di mana wali murid kita ini pekerjaannya sebagian besar, boleh dibilang 85% itu adalah buruh tani. Dan pekerjaannya berangkat pagi, pulang sore. Ya, bahkan ada yang pulang malam. Nah, ini sangat mempengaruhi bagaimana proses mental rendahnya dari motivasi belajar siswa kita. Nah, di samping itu, karena keterbatasan segala-galanya kita serba terbatas itu, tentunya itu tidak akan maksimal untuk melakukan pembelajaran untuk membangun motivasi belajar siswa. Tetapi saya berharap dengan segala keterbatasan itu mampu bagaimana memotivasi anak ini supaya terus bersemangat belajar, tentunya dengan cara berinovasi, dengan memanfaatkan barang seadanya di sekolah kita, di tempat sekolah kita. Itu saya yakin dengan niatan yang tulus dan ikhlas, ibu akan mampu untuk membangkitkan semangat anak-anak kita untuk belajar. Yang tidak kalah pentingnya adalah harus ibu mengenal
ya, mengenal karakter dari siswa kita semuanya di kelas yang itu. Mungkin itu. Berarti untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu kita harus mengenal karakter masing-masing siswa, bagaimana gaya belajarnya, kemudian kita bisa memanfaatkan media seadanya, bisa menggunakan lingkungan alam untuk proses pembelajaran. Pas. Baik, yang permasalahan yang saya temukan yang kedua, siswa belum mampu membaca dengan baik. Ada yang masih kebingungan antara mengenal huruf B dan D sering terbalik. Ada yang masih bingung pengucapan F, I, sama P. Itu kira-kira penyebabnya seperti apa menurut Mami? Lalu bagaimana upaya guru upaya guru yang dilakukan sehingga mencapai target 3 bulan semua siswa bisa membaca. Ya, terima kasih. Kembali kepada kenal karakter anak. Ya, dari mana dia berangkat? Anak kita kan tidak semuanya berangkat dari TK. Ya, anak kita tidak semuanya berlatar belakang dari orang tua yang berpendidikan. Nah itu dengan mengenal anak ini, membagi kalau perlu dibagi. Ya, sesuai dengan klasifikasi anak, ada yang sudah bisa mengenal huruf, ada yang sudah mengenal kata, bahkan ada, saya yakin ada anak yang sudah bisa menyusun kalimat walaupun hanya 2 kata. Saya yakin itu. Nah, terkait dengan itu, kalau sudah dikelompokkan, mungkin di sini peran media, media pembelajaran itu. Apakah ibu akan mengelompokkan anak yang sudah bisa menyusun kalimat 2 atau 3 kata, itu bisa dibuatkan dengan 1 kata. Sedangkan anak yang sudah mengenal huruf bisa digunakan dengan media huruf tadi. Nah, sementara yang belum mengenal huruf sama sekali, mungkin ini harus mendapat perhatian khusus dari ibu. Perkenalkan, tidak bisa ibu langsung belajar secara klasikal untuk memperkenalkan anak huruf. Kenapa? Karena anak yang sudah bisa menyusun kalimat, anak yang sudah bisa 2-3 kata akan merasa bosan. Tetapi sebaliknya, kalau ibu mengajarkan kalimat atau menyusun suku kata itu, maka anak yang belum mengenal huruf ini akan menjadi bengong. Nah, untuk itu kami panggil ibu untuk mengelompokkan anak, kami panggil ibu menggunakan waktu, artinya membagi anak sesuai dengan klasifikasi tadi, dan ditunjukkan oleh media tadi. Berarti untuk meningkatkan kemampuan membaca anak dengan baik secara keseluruhan dalam target tertentu, berarti harus pertama mengenal karakter anak, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan kemampuannya, kemudian memanfaatkan waktu dengan baik. Baik, permasalahan yang ketiga yang saya temui, rendahnya kemampuan berhitung siswa. Ini dalam materi penjumlahan, terkadang saya sudah menjelaskan materi tentang penjumlahan, tapi ada beberapa anak, tapi tidak semua anak, ada beberapa yang masih kebingungan untuk mengerjakan soal yang sudah saya berikan. Kira-kira penyebab dan solusinya bagaimana Mami supaya kemampuan berhitung siswa tahap awal ini bisa meningkat? Pertama, anak harus bisa mengenal angka bilangan. Ya. Bilangan itu kalau permulaan mungkin dari 0 sampai 9. Ya. 0 sampai 9, terus anak tahu dulu. Ya. Nah, setelah itu, kalau anak sudah mengenal, tentu kita akan mengajarkan anak dengan bilangan-bilangan yang konkret dan bisa dengan yang abstrak ya. Di sini ibu banyak bermain, ya bisa banyak bermain. Bisa dibawa anak keluar dengan lingkungan sekolah kita yang seperti ini juga bisa. Ya, kita punya pohon yang indah, bisa diajak di sana bermain. Menggunakan kerikil juga bisa, karena kita tidak punya media yang memadai. Nah, tapi alam ini pun juga sudah menyiapkan kita media. Ya, insya Allah apabila bisa kita manfaatkan, dia akan
berdaya guna. Nah untuk itu Ibu kalau kembali ke anak perang itu anak, saya yakin juga anak yang sudah bisa menjumlahkan sampai 10 pun sudah bisa kadang-kadang dari yang bermatematika. Apalagi kalau ada yang orang tuanya lebih ya mungkin paling sederhana menggunakan jari kan, menggunakan jari kalaupun kita di dalam kelas menggunakan penelitian. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Tapi usahakan dulu anak itu mengenal angka bilangan. Berarti terima kasih Mami, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya, sangat banyak sekali saran, banyak sekali solusi yang Mami berikan, sehingga akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk saya. Selanjutnya insya Allah saya akan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang inovatif dari masukan-masukan, saran-saran yang tadi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septina Mulyati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini saya akan melakukan wawancara dalam rangka mengumpulkan tugas LK 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Pengawas. Perkenalkan, nama Bapak Pengawas Pak Haji Nahjun, ya, pengawas pembina untuk wilayah Pugaring Timur, Pugaring Induk, yaitu gugus Batian, gugus Pugaring Induk dan gugus Pugaring Timur di Kecamatan Ringgaraya. Baik Bapak, terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk saya sehingga bisa melakukan wawancara pada hari ini. Mohon izin memberikan beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab terkait permasalahan yang saya temukan di kelas ketika mengajar. Baik Bapak, saya kan mengajar di kelas 1 sekarang. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya temukan. Yang pertama itu kaitannya dengan rendahnya motivasi belajar siswa pada kelas 1. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri, apa yang menyebabkan motivasi siswa itu rendah di kelas 1? Lalu bagaimana caranya supaya motivasi siswa itu meningkat semangatnya, minatnya belajar? Kira-kira menurut Bapak seperti apa? Kalau kita berbicara tentang motivasi, terutama di kelas 1 itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, motivasi dari orang tua, begitu juga lingkup sekolah, terutama kita sebagai guru itu bagaimana kita untuk mengarahkan mengajak anak-anak, terutama di kelas 1 itu, karena memang pada awal-awalnya sangat rendah begitu. Karena apa? Karena anak-anak di kelas 1 itu banyak juga yang asal sumber murid itu dari masyarakat biasa yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Sebagian juga ada yang berangkat dari 3. Jadi harus bagaimana cara kita untuk menerapkan sistem pengajaran itu terutama di kelas 1. Maka alangkah baiknya kalau di kelas 1 itu yang namanya yang sekarang begitu tentang literasi membaca, begitu itu yang harus ditekankan untuk kelas 1 itu. Nah, oleh sebab itu dan juga harus gurunya istilah bahasa kita yang benar tekun untuk anak-anak kelas 1. Jadi kalau kelas 1
itu diusahakanlah untuk guru-guru yang lebih senior begitu, terutama sekali untuk kelas 1. Kalau yang kelas yang tinggi tidak masalah walaupun belum baru dan lain sebagainya, tapi khusus untuk penanganan kelas 1 itu harus yang lebih tekun gurunya atau generis struktur dan pendidikan itu. Berarti upaya kita untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan guru tekun, sabar, dan yang menyebabkannya itu dari berbagai faktor tekanan di masyarakat juga begitu, karena sumber siswa kita terutama di pedesaan itu banyak anak-anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan dari dini lah, jadi sumbernya dari TK dan lainnya, itu juga sebagian besar anak-anak kita tidak berasal dari TK. Itu salah satu penyebab. Baik Bapak, ada pun permasalahan yang saya temukan yang kedua itu siswa belum mampu membaca dengan baik, tetapi tidak semuanya, ada beberapa siswa yang masih mengejar terbata-bata, ada beberapa siswa yang belum bisa membedakan, belum mengenal antara huruf B sama D, masih bingung. Ada yang masih belum mengenal huruf sama sekali. Itu kira-kira menurut Bapak penyebabnya apa? Lalu bagaimana caranya upaya guru supaya siswa-siswi bisa membaca dengan baik? Kalau kita berbicara penyebab itu bermacam-macam faktornya, seperti apa yang sudah saya katakan. Tetapi di sini adalah yang sekarang itu adalah ada namanya program literasi baca tulis itu. Kalau anak itu belum bisa mengenal huruf, maka kita kelompokkan dengan temannya yang belum bisa, yang sudah mengenal huruf tetapi belum bisa merangkaikan kata, juga kita kelompokkan begitu. Walaupun dia kelas 2 atau kelas 3 tapi belum bisa, tetap dikelompokkan dalam satu kelompok gitu. Sehingga dalam penanganan itu cepat begitu, tidak seperti dulu guru pelajar langsung tanpa melihat bagaimana anak-anak ini. Tapi lewat literasi yang sekarang itu sangat-sangat efektif untuk siswa kita supaya cepat mengenal huruf, cepat untuk membaca. Baik, berarti harus dikelompokkan. Dikelompokkan yang tidak bisa mengenal huruf dikelompokkan sehingga nanti penanganannya enak. Baik, permasalahan yang saya temukan yang ketiga adalah kemampuan berhitung siswa. Tapi bukan semua, ada beberapa siswa ketika saya sudah menjelaskan tentang penjumlahan dia masih kebingungan. Itu kira-kira faktor penyebab dan solusinya bagaimana upaya guru untuk bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam berhitung. Terutama yang namanya berhitung matematika itu memang hampir bisa kita katakan yang namanya berhitung matematika itu hampir 50% siswa kita tidak hanya di sekolah ini begitu, terutama di kelas rendah. Tetapi yang harus dipahami juga di sana, ada yang namanya sekarang itu numerasi untuk belajar berhitung itu. Dari segi penjumlahan dan lain sebagainya itu, maka harus dikuatkannya di sana begitu. Dan juga jangan sesuai dengan hal yang konkret dulu, baru ke yang abstrak. Karena kebanyakan kita jadi guru itu kalau menghitung 1 tambah 2 misalnya langsung sama dengan 3. Usahakan lewat alat peraga yang lebih konkret sehingga pemahaman anak itu cepat dan cepat dan mengerti lah begitu lewat hal yang konkret begitu. Berarti menggunakan media konkret. Baik, permasalahan yang keempat yang saya temukan di kelas, ada 2 orang siswa kelas 1 Bapak, dua orang ini belum bisa menulis dengan benar, selalu melewati garis begitu. Ada yang terbalik juga, tetapi ada selain itu yang satu siswa ini dia sulit berkomunikasi, ketika ditanya hanya mengangguk, menggeleng, terus suka menyendiri. Itu kira-kira apa penyebabnya Bapak? Lalu bagaimana solusinya? Satu-satu ya.
Yang pertama anak ini tidak bisa sulit untuk menulis. Nah, terutama sekali tentang tingkah ini. Tadi ada 2 orang yang sulit untuk menulis. Nah, disinilah peran kita selaku guru. Kalau memangnya hanya 2 atau 3, panggil aja dia atau dekati anak ini, langsung dibimbing bagaimana menulis yang baik. Kalau dulu kita juga pernah ingat kalau masih kita sekolah dulu itu ada kalau khusus hari Sabtu itu program menulis dibuatkan kita oleh guru depan kelas. Misalnya rajin bakal pandai betul disuruh kita menulis sampai 1 lembar. Nah itu kadang-kadang di situ yang terlupakan di diri kita yang sekarang gitu. Oleh sebab itu bimbingan untuk menulis ini, apalagi dia sekedar 1 atau 2 orang, panggil aja dan dibimbing betul-betul, dipegang tangannya bagaimana cara menulis begini-begini. Apalagi yang sekarang kan pakai garis di bukunya itu. Nah supaya dia tidak keluar, caranya begini, pegang aja tangannya itu bagaimana dia menulis dengan baik dan benar. Atau lanjutannya itu terus sulit berkomunikasi. nah disinilah pendekatan yang harus luar biasa. Seolah kita berperan di kelas 1 itu melebihi orang tuanya di rumah. Mungkin dengan pertanyaan yang sederhana, pendekatan yang luar biasa. Saya rasa siapapun dia itu kalau kita mengadakan pendekatan lebih dari orang tuanya, tidak lama juga akan bisa dia berkomunikasi. Artinya harus pertanyaan cukup sederhana, yang cukup sederhana yang diberikan kepada anak dengan sistem pendekatan terutama di sini. Dengan pendekatan khusus ya. Baik, sudah banyak sekali nih solusi yang sudah diberikan kepada saya. Insya Allah kedepannya akan saya tingkatkan terus kreativitas. Insya Allah apa saran solusi yang Bapak berikan tadi, Insya Allah saya akan terapkan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya sehingga saya bisa melakukan wawancara pada siang hari ini. Mohon izin untuk memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Baik, saya kan mengajar di kelas 1 Ibu Guru. Jadi saya menemukan beberapa permasalahan. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa. Kira-kira menurut Ibu Guru sendiri apa yang menyebabkan motivasi belajar itu rendah, dan kira-kira apa solusinya menurut Ibu Guru sendiri? Baik, saya bermaaf. Motivasi. Yang dimaksud dengan motivasi ini adalah suatu dorongan fisik. Suatu dorongan fisik terhadap peserta. Kemudian di sini cara kita memotivasi supaya anak itu atau mendorong anak itu supaya bekerjanya efektif, efisien. Anak itu kadang-kadang kalau yang belum mengerti dengan apa yang disampaikan oleh bu guru maupun bapak gurunya di kelas, kita itu akan mendorongnya atau memberikan arahan kepada anak, kemudian mendampinginya supaya bagaimana anak itu bisa belajar dengan baik. Nah, seperti itu. Baik Ibu, berarti memberikan dorongan supaya lebih semangat lagi belajar. Yang pertanyaan yang kedua, permasalahan yang saya temukan yang kedua, siswa belum mampu membaca dengan baik. Kira-kira apa yang menyebabkannya? Kemudian bagaimana solusi supaya serentak semua bisa membaca dalam jangka waktu yang sudah ditargetkan? Kebiasaan kita di kelas itu
para peserta didik itu yang belum memahami bacaan yang seharusnya kalau kita mau memberikan kepada anak-anak itu untuk belajar supaya anak itu bisa membaca, jangan kita cepat memberikan huruf yang namanya yang tidak vokal. Yang vokal itu a, i, u, e, o. Itu yang diutamakan dulu. Kemudian bagaimana cara kita menyuruh anak itu atau memberikan motivasi supaya anak itu betul-betul a, i, u, e, o itu huruf vokal itu terbiasa dibaca. Kemudian nanti anak itu dengan sendirinya bisa mengerjakan atau membacanya sendiri. Menternya kalau dia membaca nanti, kalau kita terapkan dengan seperti itu, anak itu pasti paham. Seperti itu. Baik, berarti harus melatih vokal. Yang ketiga, rendahnya kemampuan berhitung siswa. Kira-kira apa penyebabnya rendah kemampuan siswa berhitung di kelas 1? Terus bagaimana solusinya menurut Ibu Guru? Rendahnya kemampuan berhitung siswa, solusinya seperti ini. Biasanya kita kebiasaan belajar peserta didik itu tidak mengerjakan PR seperti itu. Kemudian kadang peserta didik sering meminjam juga alat-alat tulis temannya itu. Nah, supaya kita juga memberikan kepada anak-anak itu saran bagaimana cara supaya jangan anak itu kesana kemari untuk meminjam atau duduknya yang tidak terarah. Alat-alat tersebut kepada itu kadang peserta didik berpengaruh juga. Pengaruhnya kadang-kadang terhadap lingkungan, baik lingkungan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Kemudian di sana itu kalau kita dalam hal berhitung, mulainya kita itu bagaimana cara kita untuk supaya anak ini dalam berhitung kita memberikan alat bantu seperti apa yang ada, benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti itu, seperti membilang banyaknya benda, menghitung banyaknya benda. Nah, seperti itulah. Berarti menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Baik, yang keempat, ada 2 orang siswa kelas 1 bermenulis dengan benar. Kira-kira apa faktor penyebabnya, Ibu Guru? Terus bagaimana caranya bagaimana metode apa yang harus dilakukan supaya dia bisa menulis? Jadi anak-anak itu kadang-kadang berpengaruh dengan temannya. Dia itu sebenarnya tidak ada anak yang tidak bisa. Kalau kita bimbing atau kita berikan motivasi kepada anak tersebut, dia akan pasti bisa. Bagaimana cara kita untuk solusinya? Kita dekatkan anak itu, kita dekatkan diri kita kepada anak yang belum bisa, kemudian kita pegang tangannya, berikan dia motivasi yang terbaik. Insya Allah anak itu akan. Berarti memberikan perlakuan khusus ya. Yang kelima, ada 1 orang siswa kelas 1 yang kurang mampu berkomunikasi dengan baik. Kadang tidak jelas, kadang kalau ditanya menggeleng-geleng dia tidak ngomong, terus juga suka menyendiri. Itu kira-kira penyebabnya seperti apa menurut Ibu dan solusinya? Hal-hal seperti itu kebiasaan yang kita temui di kelas. Anak yang tidak mampu berkomunikasi terhadap baik gurunya atau maupun temannya, kebiasaannya kalau kita lihat dengan fisiknya anak itu atau instingnya, pembawaannya, kita lihat dari komunikasinya di rumah. Kadang-kadang anak itu agak lancang berbicaranya. Kemudian kadang-kadang di sekolah kok bisa nyedor.
Nah itu hal seperti itu kita arahkan kepada anak ini supaya kita bagaimana cara kita untuk mendekati orang tuanya. Nah, hal seperti itu anak itu juga dibimbing secara mandiri. Nah, kadang kalau ada waktu luang misalnya di istirahatnya kita panggil dia lagi seperti apa. Nah, kita ini akan membimbingnya secara khusus. Seperti itu. Baik, berarti dibimbing secara khusus. Dan anak itu jangan ditekan. Mungkin saja ada penekanan yang kelewat tata caranya atau etikanya yang di rumah itu, kemudian dibawa ke sekolah ketekanan Itu dibawa jiwanya itu. jadi dibimbing tapi dengan santai. Baik Ibu Guru, yang permasalahan yang keempat yang saya mau tanyakan penyebab dan solusinya, hubungan relasi hubungan siswa dengan orang tua terkait pembelajaran masih sangat terbatas. Kira-kira apa yang menyebabkannya, kemudian apa yang harus Guru lakukan supaya bisa bekerja sama dengan baik dengan orang tua. Di sini kalau jam akhir pembelajaran kita berikan kepada anak itu PR, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu biasanya di sana kan ada kegiatan untuk bersama orang tua. Kita diberikan dia PR itu supaya tahu orang tuanya itu bagaimana pelajaran yang diberikan oleh gurunya di sekolah, kemudian dia memberikan orang tuanya supaya bagaimana juga dia manfaatkan anaknya untuk berkomunikasi yang bagaimana supaya anak itu tingkatan mutu pendidikannya atau pelajaran yang diberikan oleh guru itu bisa diulang. Nah, orang tua jangan terlepas dengan apa yang diberikan oleh ibu gurunya di sekolah. Nah, supaya anak itu kecerdasannya itu diberikan oleh gurunya di sekolah atau pelajaran yang diberikan oleh gurunya di sekolah supaya jangan sia-sia. Jadi di sana kita akan memberikan kepada anak itu bahwa kita memberikan arahan kepada anak ini kalau harus dengan bimbingan orang tuamu. Kami berikan dia, ini PR saya. Mungkin saja anak itu akan terbiasa dan orang tuanya juga akan terbiasa akan menanyakan. Ada PR-nya Kek? Kalau tidak ada, ya. Kalau ada, misalnya bisa dibantu oleh guru, orang tuanya dulu. Seperti itulah. Berarti harus perhatian dari orang tua juga. Yang ketujuh, guru belum mampu mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Kira-kira menurut Ibu Guru pembelajaran inovatif itu seperti apa dan apa penyebabnya guru belum mengimplementasikannya, lalu bagaimana solusinya, apa yang harus dilakukan oleh guru supaya bisa mengimplementasikan pembelajaran yang inovatif tersebut. Nah, di sini problema yang masih kita hadapi sebagai guru berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Kemudian cara penerapan pembelajaran inovatif, kendala guru dalam penerapan model pembelajaran inovatif ini karena guru semakin berat tuntutannya untuk jadi guru yang profesional. Sebab di sini yang harus kita lakukan adalah guru harus kreatif dalam pembelajaran untuk menarik daya minat anak itu. Bagaimana cara kita untuk menarik daya minat anak itu? Seperti contoh yang kita berikan, misalnya ada gambar. Ini gambar apa ini? Kemudian anak-anak menjawab. Nah, otomatis kalau kita berikan dia gambar seperti itu, insya Allah anak itu akan menjawab dengan sendiri. Misalnya dengan bentuk tubuh kita ini apa namanya, nah, seperti itu. Yang selanjutnya
di sekolah maupun di rumah. Jadi di sini yang berbasis hot ini pembelajaran pada peserta didik yang tinggi, peserta didik yang kelas tinggi. Kalau kita masih di dalam kelas 1 cuma hanya memberikan motivasi bagaimana cara kita supaya anak itu belajarnya baik, tekun untuk memotivasi supaya anak itu jangan sampai ya lemah. Nah, seperti itulah. Nah, berarti lebih ke terus memotivasi. Nah, selanjutnya yang ke-8, kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan materi. Kira-kira apa yang membuat guru kurang dalam mengembangkan materi, terus terpaku dengan hanya buku paket saja? Jadi melihat permasalahan yang kita lihat dalam pengembangan materi, bahwa guru di era sekarang ini berbeda dengan guru yang masa lalu. Diibaratkan kalau guru menyuapi ilmu pada anak didiknya dan banyak ceramah. Kemudian sedangkan guru di masa sekarang, guru merupakan fasilitator. Nah, dan motivator. Guru yang ideal harus mempunyai mata yang lebih lebar untuk dan mampu melihat semua perlakuan peserta didik yang ada. Nah, itu yang bedanya dengan guru yang masa lalu dengan guru yang sekarang. Berarti guru itu harus bisa melihat dari segala sisi. Yang ke-9, apa yang menyebabkan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi? Kira-kira apa penyebabnya guru sendiri, lalu solusinya itu bagaimana supaya guru bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi mengikuti era zaman yang semakin maju? Teknologi yang sekarang yang kita lihat dalam pembahasan materi yang kita lakukan seperti ini menimbulkan aplikasi di mana di situ kita dalam melihat semua yang akan kita berikan kepada peserta didik. Solusinya kita di sekolah harus peserta didik punya jaringan internet, atau di sekolah itu punya jaringan internet supaya kita bisa bagaimana dengan komunikasi itu teknologi, menggunakan teknologi. Berarti penyebabnya itu karena tidak ada internet di sekolah, lalu solusinya itu harus ada jaringan internet. Baik, terima kasih Ibu Guru. Itu pertanyaan terakhir yang saya mau tanyakan dari Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan, atas waktunya, sudah memberikan ruang waktunya kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan wawancara ini dengan baik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih sekali lagi. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Guru Muslihan. Beliau mengajar di SDN 2 Selong. Selamat malam Bu Guru. Selamat malam. Mohon izin untuk wawancara terkait permasalahan yang ada di sekolah. Bisa. Yang pertama, apa sih penyebab rendahnya motivasi belajar siswa menurut Ibu Guru? Rendahnya motivasi belajar siswa itu terkadang dari metode atau teknik guru itu sendiri menyampaikan pembelajaran di kelas. Kemungkinan itu kurang menarik untuk anak-anak. Jadi motivasi anak itu cenderung dia
berkurang. Seperti itu kalau yang saya alami. Makanya kita pandai-pandai sebagai guru itu mencari metode apa yang sekiranya bisa merangsang anak lebih bergairah lagi menerima pembelajaran, seperti itu. Berarti metode yang digunakan kurang menarik di siswa. Ya, kemungkinan seperti itu metodenya terkadang. Baik, permasalahan yang kedua, menurut Ibu Guru, penyebab siswa belum mampu membaca dengan baik di kelas 1 itu apa? Belum mampu membaca dengan baik. Terkadang dia kurang memperhatikan, kurang konsentrasi atau kurang fokus dia menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Terkadang seperti itu, makanya agak terhambat dia dalam belajar membaca. Seperti itu. Berarti kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi. Baik, yang ketiga, apa menurut Ibu Guru penyebab rendahnya kemampuan berhitung siswa, misalkan dalam materi penjumlahan? Bisa jadi karena faktor alat peraga yang digunakan oleh guru itu sendiri. Terkadang alat peraganya mungkin kurang menarik perhatian bagi siswa, apalagi anak SD. Kita usahakan alat peraganya itu semenarik mungkin supaya dia cepat terangsang lah untuk menerima pembelajaran itu sendiri. Ya, alat peraganya harus yang menarik anak. Baik, yang keempat, di sekolah saya itu kan ada 2 orang siswa kelas 1, Bu Guru, belum mampu menulis dengan benar. Kira-kira itu menurut Ibu Guru penyebabnya apa kira-kira? Oh iya, dia belum mampu menulis dengan benar ya. Ajak anak itu lebih sering berlatih, selalu, jangan sampai bosan. Kita sebagai guru itu jangan pernah bosan. Selalu kita bimbing anak-anak kita supaya dia cepat menguasai pembelajaran itu sendiri. Apalagi menulis, lebih sering latihan, dengan seringnya kita ajak berlatih, kemungkinan besar dia pasti akan lebih cepat bisa. Kira-kira penyebabnya itu apa, Bu Guru? Penyebabnya dia kok beda sama temennya yang lain? Temennya semuanya sudah bisa menulis, yang 2 siswa ini belum bisa menulis. Kadang tulisannya masih terbalik, kadang melewati garis, padahal umurnya di atas teman-teman yang lain. Kita kembali lagi dari faktor lingkungan atau faktor keluarga. Kemungkinan di keluarga mungkin tidak mendukung siswa tersebut. Kadang orang tuanya sibuk, akhirnya anak kurang diperhatikan. Makanya kita membangun kerjasama lah dengan orang tua siswa tersebut, ya, antara lain dengan mendatangi rumahnya, bagaimana dia kesehariannya, kira-kira seperti itu. Berarti penyebabnya dari faktor lingkungan dan keluarga. Ya, bisa jadi dia juga kadang di sekolah itu merasa jenuh dia anak tersebut. Berarti dari gurunya juga. Iya, kemungkinan guru yang mengajarnya mungkin kurang pendekatan sama siswa tersebut. Nah, bisa jadi seperti itu. Baik, yang kelima, ada kira-kira menurut Ibu Guru penyebab siswa kurang bisa berkomunikasi di sekolah. Ada kelas 1 siswa saya kurang berkomunikasi dengan baik di sekolah. Ketika kita ajak ngomong, kadang dia nggak jawab, cuman menggeleng, ngangguk. Terus dia juga suka menyendiri, suka diejek sama temennya. Kira-kira penyebabnya kurang dalam berkomunikasi, kurang berbicara itu apa, Ibu? Biasanya itu
kembali ke faktor keluarga juga. Kemungkinan di rumah dia jarang diajak berkomunikasi sama orang tuanya atau sama saudara-saudaranya. Akhirnya kecenderungannya yang di rumah terbawalah sampai ke sekolah. Kita sebagai guru harus jeli dengan hal-hal yang seperti itu. Selalulah dekati anak tersebut, sapa dia, kemudian ajak dia ngomong walaupun sekedar menanyakan kabarnya hari itu bagaimana. Nah, seperti itu. Dengan sendirinya nanti karena kita selalu dekati, lama-lama dia akan berani juga, akan bersuara juga dia. Walau sependiam apapun anak, kalau gurunya selalu agresif mendekati anak tersebut, pasti ada perubahannya. Yakin saya pasti akan ada. Berarti penyebabnya itu dari faktor keluarga, mungkin berkomunikasi di rumah, terus dari faktor guru kurang pendekatan dengan siswa tersebut. Baik, yang ketujuh, permasalahan yang keenam, apa yang menyebabkan hubungan siswa dengan orang tua masih terbatas? Dalam artian kurang membimbing anaknya di rumah. Kira-kira menurut Ibu Guru apa penyebabnya? Biasanya ada terjadi semacam paradigma di lingkungan masyarakat kita yang kadang kalau sudah anaknya diserah ke sekolah ya sudah dia terima anaknya pintar. Nah, kadang ada yang persepsinya seperti itu. Tapi itu kan sebenarnya salah. Seharusnya kan antara orang kadang guru yang bersangkutan belum menguasai teknik daripada pengimplementasian metode-metode pembelajaran yang menarik. Terus terkadang kalau dia sudah memakai metode yang sering digunakan dan dia beranggapan itu sudah berhasil, dia mengulang kembali seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Kira seperti itu. Nah, tidak ya kurang kreatif lah istilahnya. Yang kedelapan, kira-kira menurut sendiri kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan tersebut kurang mumpuni di bidang studi tertentu, kurang menguasai. Contohnya misalnya di kelas tinggi kan kurang menguasai teknik menyampaikan materi, bagaimana supaya anak tertarik menerima pembelajaran. Kadang dia belum menguasai teknik-tekniknya. Itu makanya anak-anak terkadang nilainya agak kurang karena faktor guru itu sendiri yang belum mampu mengembangkan metode-metode yang menarik untuk anak-anak. yang kesembilan, kira-kira menurut Ibu Guru sendiri apa yang menyebabkan pembelajaran di kelas itu belum berbasis skor? Kembali lagi ke faktor gurunya. Kadang guru kalau misalnya nih di kelas 1 itu juga sudah bisa dia dikenalkan dengan pembelajaran berbasis skor itu sendiri. Tapi kebanyakan guru kadang dia belum mengerti. Dia beranggapan bahwa di kelas tinggi aja
pembelajaran basis pokok itu sebenarnya tidak. Di kelas 1 pun itu lebih menarik malah. Misalnya kita membelajarkan matematika, ajak anak itu untuk ajak anak itu untuk lebih kreatif lagi, misalnya di penjumlahan. Jangan kita tulis 3 tambah 2 sama dengan berapa. Ajak dia berpikir yang lebih lagi, misalnya berapa ditambah berapa supaya hasilnya 5, misalnya seperti itu. Ajak dia agar pemikirannya itu berkembang. Berarti gurunya belum paham. Terkadang seperti itu. Baik, yang ke-10, menurut Ibu Guru sendiri, apa yang menyebabkan guru belum mengoptimalkan pemanfaatan gadget? Terkadang guru itu sendiri tidak melek IT.